Di balik bangku-bangku kelas, lorong sekolah, dan suara bel yang riuh, ada kisah yang jarang disadari tentang seorang gadis baru yang tak mencari perhatian, namun justru menarik banyak mata. Di sekolah ini, geng menjadi penguasa, tatapan bisa menjadi senjata, dan kata-kata bisa melukai lebih dari yang terlihat. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, diam-diam ada pertemuan, ada perhatian yang tumbuh, dan juga rasa benci yang tak selalu punya alasan. Ini bukan sekadar kisah cinta remaja, ini tentang luka yang dipendam, rasa yang tak diungkap, dan keberanian untuk tetap bertahan. Inilah kisah Manis Usai Tangis. That's the way every day goes. Pagi anak-anak, hari ini kita akan kedatangan teman baru. Silahkan nak, perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin nama aku Sekala Amara Sapia. Kalian bisa panggil aku Kala atau Via. Kalau panggil sayang boleh ya? Silahkan Kala, kamu boleh duduk di depan bersama dengan Aksal. Oke, makasih. Rafid Nathaniel. Fit, itu di absenku. Ya bu, hadir bu. Dia tahu dia cantik, tapi jangan datang mulu kali. Jelas lu. Is, tatapan Rafid ke cewek itu beda. Lihat aja lo Kala. Hai. Kenalin, aku Gira. Ini temen kamu Kala ya. Kenalin aku Kala. Oh iya, ini nih. Ini namanya Aksal. Yoi dong, cowok paling ganteng di kelas ini. Dih, pede. Kal, aku kasih tahu nih, anak-anak di kelas ini. Di belakang kita, yang pakai kacamata itu namanya Raffi. Terus sebelahnya ada Aga. Terus mereka. Mereka bertiga itu geng sister. Sebenarnya mereka berempat. Yang paling depan itu namanya Bella. Terus belakangnya itu ada Alessia. Yang cowok namanya Naval. Tapi ada satu yang nggak masuk. Namanya Sasha. Jangan lupain gue dong, Ra. Gue kan cowok paling ganteng di kelas ini. Aksal, lo bisa berhenti so ganteng gak sih? Atau mau galakkan bibir lo? Jangan dong, galak banget. Guys, Rakit emang suka kelihatan gitu ya. Aku takut deh. Ngeliatin kamu terus tuh. Kalau dari tatapannya mah kayaknya suka sama kamu. Aduh, langsung jadi inceran si Rafid banget tuh. Itu mereka belum dikenalin. Kenapa ya? Gak apa-apa, kita cuma mau kenalin kalian ke Kala aja. Ah, cewek semua. Mendingan gue main sama Rafid. Dih, ya udah sana. Tapi kata lu, itu cowok cantik gak sih? Cantik dong. Siapa namanya yang mana? Sal, Ah, sekarang lu di mana Sal? aku baru pindah di Carua. Fit, dia masih dekat tuh Fit. Hah? Kan gak dengar, ngatain terus sih, kan kita di sini. Gak tau gue, suka aja ngeliatnya. Oh gitu, Fit. Kepinjutnya sama temen gue. Tapi kalau lu suka, nanti gak apa-apain lagi sama si Bella. Selagi gue berat duluan, gue pastiin tuh orang gak bakal sentuh. Serius lah Fit, baru juga sehari. Gak tau gue ngeliat anaknya, dia cantik, pendiam, pinter, anaknya baik lagi. Tipe gue banget, sumpah. Gue percaya lu bisa. Itu temen gue. Jangan disakitin kalau dia dapat.
Iya santai, tapi gue mesti nih, lu berdua bantuin gue buat deketin dia. Oke siap man. Sudah 3 hari, Skala menginjak kaki di sekolah barunya. Sejak hari pertama, ia jadi sasaran lirikan sinis, bisik-bisik menusuk, dan senyum palsu yang menyimpan niat buruk. Di lorong sekolah, setiap kata yang dilontarkan geng sister seperti sengaja dikeluarkan. Sok cantik, sok manis, cari perhatian. Kala, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Zira. Kal, jangan nangis. Aksel, ih jangan bercanda, gue pukul ya lo. Kala, kamu nggak apa-apa? Waktu tadi di lorong, mereka sini-sini aku lagi. Mereka bilang aku caper, cantik, manis. Tenang Kal, lu emang cantik. Kasih. Bukan kamu Zira. Tapi bener, kata Aksel, kamu tuh cantik, manis. Sampai Rafid aja naksir sama kamu. Cewek. Kamu ke toilet dulu ya? Bisa. Minggir kan, gua mau duduk situ. Ya udah sini. Itu sih kalau kenapa coba tanyain. Ayo Ran, kita tanyain. Alia, sekarang nggak apa-apa? Gak apa-apa, biasa tuh circle-nya si Zela. Kalian nggak berani bilang ke guru ya? Soalnya kan selama ini kita diem karena diancem. Bener, kita kan rame. Kenapa nggak lapor BK aja? Kayaknya jangan sekarang, kalau Zela makin-makin baru kita lapor ke BK. Oh iya bener, tapi kalian bantu ya. Iya, Kal. Kalau denger ya, kamu aman sama kita, jangan takut. Iya, makasih banyak ya teman-teman. Jadi kayak teras hitam kan ntar sore, mumpung hari ini pulang cepet nih. Gue mah ayo aja. Ya udah oke, ntar jam 3 gue jemput ke rumah lu. Tapi kita jadi kan ketemu sama anak futsal. Jadi kalau itu mah nanti jam 7. Tapi gue pulang dulu ya, buat ganti baju. Ya udah gue juga sama kok. Oke. Enaknya aku ke toilet jam berapa ya? Kayaknya aku kesana jam 2 aja deh, biar gak panas. Terus aku pulang jam 5 deh. Duduk di mana enaknya ya? Ayo bebas pilih kemana aja. Tapi itu si Kala nggak sih? Oh iya. Coba kita sebutin aja. Hai, kamu Skala kan? Iya. Kenalin ya, aku Rafid. Kita teman sekelas kok. Iya, aku tahu kamu dari Zira. Gua ada katanya lu tau gue deh. Aku sama Arga boleh gabung nggak? Iya, boleh. Silakan. Lu stop sini kan. Kamu emang kalau kemana-mana suka sendiri ya? Tapi lu kesininya sama siapa tadi? Aku sendiri sih tadi. Anak-anak gua kan jam 7 kan? Jadi ntar jam 7 kan? Ini. Ya kali jam 7 ntar. Kamu pulangnya mau aku antar ya? Oh, nggak usah, Fit. Makasih tawarannya. Terus kamu pulangnya nih kapan? Aku bisa naik mobil atau gak Basmi? Ada gelap gini gak sih? Emang ada kok tinggal mau ngambil. Lagian kalau misalnya kamu udah dari kelas way, udah bahaya. Udah gelap kayak gini. Aku gak enak banget. Lagian kamu kesini kan sama Angga. Masa aku kamu tinggal? Apa kalau Raffi mau ngantiin lu? Ya Kala, kamu kan pulang sekarang. Hati-hati nih, awas ya orang aman.
juga. Ayo kalau kita bung. Aduh, sopan banget sih anak baru ini. Minta diantarin pulang sama cowok. Biasa, Sa, manja. Gak heran kalau dia mah. Ya udah dong, stop dong, teman. Apa sih lu, Kak? Ayo kak, masih dengerin. Kita pulang aja. Gue mau foto mereka, mau gue kirim ke grup gosip angkatan. Terusin aja, Zel. Biar dia jadi bahan gosip. Aku juga gak suka sama dia. Ayo kak naik. Rafid, makasih ya. Iya kalah, sama-sama. Kamu mampir dulu. Duduk dulu atau minum dulu mungkin. Gak usah kalah. Kalian juga udah gelap kan? Aku juga udah masih ada janji sama teman-teman aku. Oh gitu, ya udah deh. Makasih ya. Kamu hati-hati. Ya kalah, aku mau balik lagi. Zela, apa sih lu suka sama Kala? Dia murid baru. Ya karena gue suka sama Rafid. Zil, kenapa lo pakai baju batik? Seragam putih gue lagi dicuci. Iya, gue mau lo bertiga bantuin gue buat nyindir si Kala itu. Wah, asik nih Zil. Nanti kita bantu deh. Kalau perlu gue teriak paling kenceng. Iya, gue ikut. Nah gitu dong, asik nih. Wah, seru ini. Hai Kala. Hai. Lihat-lihat, duh ternyata jadi anak murid baru sok polos bisa dapetin cowok ganteng ya guys. Tahu, baru deket doang aja udah minta dianterin. Caper. Udah mana mukanya seneng banget lagi diantar begitu. Muka polos, mauan. Zil, kayaknya mereka lagi ngomongin Kala deh. Masih pagi udah julid sama orang. Kalian tahu apa sih? Heran deh gue sama orang kayak kalian. Suka ngegiring opini orang lain, tapi opininya gak masuk akal. Betul tuh, gue tahu kalau lagi nyindir si Kala kan. Kalian itu harusnya bisa dengerin dari sisi Rafid sama Kala, bukan main sindir-sindiran kayak gini. Betul, siapa tahu ada hal yang bikin mereka bisa pulang bareng. Alah, orang kayak gitu mah biasa main keroyokan. Lo nyindir gue? Tahu apa sih sindir-sindiran kayak gitu? Emang gue ada nyebut nama kalian? Maaf deh kalau bisa ngerasa diomongin mah. Ini pada kenapa sih? Masih pagi pada berisik. Kedengaran sampai keluar tuh. Nah, itu Rafid. Langsung dengar dari dia aja. Kenapa sih? Fit, lihat ini deh. Circle Jela ngatain Kala karena dia ngeliat lo pulang bareng sama Kala. Lagian ngeributin apa sih? Perihal kemarin. Gue pulang bareng sama Kala karena gue yang nawarin, bukan dia minta. Gak kayak yang dibilang di grup. Tuh, dengar ya. Kalau tuh emang ditawarin, bukan minta. Apalagi ngemis. Iri aja sih lo. Apaan sih? Berisik lu, polisi suara. Udah, kalian jangan buat Kala jadi demen orang lain. Maaf ya Kala, gara-gara aku kamu jadi giniin. Gak apa-apa Rafid. Ya udah, aku duduk dulu ya. Ngomong-ngomong si Alisa kemana nih? Zel, gue mau ngomong sesuatu deh. Ya udah ngomong di sini aja. Nggak bisa di sini. Ayo ikut gue aja. Gue mau jujur satu hal sama lo. Ya udah cepet ngomong, gerah nih. Zel, jujur gue udah suka lo dari lama. Kok lo bisa ngomong kayak gitu? Kan kita udah temenan lama. Tapi Zel, Val, kejadian tadi pagi aja udah nunjukin kalau gue suka sama Rafid. Jadi udah simpen aja perasaan lo itu. ya gue jujur biar gue bisa lega.
Makasih untuk itu, tapi gue gak butuh perasaan lo. Ya nggak apa-apa kalau itu keputusan lo. Gue cuma mau ngasih tahu aja kalau menurut gue tindakan lo ke Kala itu tidak seharusnya. Kenapa sih, Val? Ya kalau lu suka sama Rafid bilang aja. Ya udah, intinya gue gak butuh lo dan gue juga gak butuh nasihat dari lo. Lihat nih, si Kala lagi sendirian, gue pengen ngoncin dia deh. Wah, boleh tuh, tapi tunggu dia masuk dalam toilet dulu. Ini kenapa nggak bisa dibuka? Tolong, ada orang nggak di luar? Aku mau ke toilet ya, temenin yuk. Tungguin ya. Guys, kalian dengar itu nggak? Tadi ada yang ketok-ketok. Tania, Tania. Itu suara Kala bukan sih? Iya, ini kan tasnya Kala. Kala, ini kamu ya di dalam. Iya, ini aku. Tolong aku kunci. Kok bisa? Gak tahu, aku mau kunci dari luar. Slot kunci di dalam udah kamu buka? Udah. Kayaknya ini ada yang iseng sama Kala deh. Iya, ini kayaknya ada yang kunci dari luar deh. Terus ini kira-kira kuncinya di mana ya? Kasihan Kala. Si Kala kunci. Iya. Tapi biasanya kuncinya ada di sini. Tapi kok ini nggak ada? Di mana ya kuncinya? Oh, itu ada. Kala, tunggu aku bukain. Kala, bentar ya Kala. Udah nih, coba kamu buka pintunya. Makasih banyak ya. Kamu nggak apa-apa? Gak tahu, tiba-tiba pintunya nggak bisa dibuka dari dalam. Kayaknya iya deh, kamu dikunci dari luar. Kayaknya iya deh, kamu dikunciin. Feeling aku sih si Zela, kan dia tadi habis berantem sama si Zela. Gak tahu, tapi makasih ya. Aku pulang duluan. Kalau emang si Zela yang ngunciin, kebangetan banget sih. Udah yuk kita pulang. Akhirnya kita berhasil menjadi Kala di kamar mandi. Udah kita berhasil jadi. Tadi lu dengar nggak? Enggak, emang mereka ngomong apa? Tadi katanya si Jela sama Alisa lagi ujiin Kala di kamar mandi. Emang iya lu? Iya, tadi gue dengar dia ngomong gitu. Itu teman-temannya, boleh tanya aja. Rania, kalian tahu nggak kalau Kala dikunci di toilet? Tadi dia emang kunci di toilet, tapi nggak tahu siapa yang kunciin. Kata harga dia lah yang kunciin. Serius, Zela yang kunciin. Iya, tadi gue dengar sendiri kok. Kalau emang bener si Zela, besok kita bilangin aja sama si Rafid. Biar si Rafid bilang ke Beka. Iya bener banget, ini udah keterlaluan banget. Segitu idenya Zela sama Kala. Iya kan Zela suka sama Rafid. Biasa gue bantu deh, ngomong ke Rafid. Iya, lo kan temen si Rafid. Udah kita balik dulu ya. Ayo Kak, kita balik. Kok sepi? Kala mana? Kala belum datang. Aksel? Aksel kayaknya nggak masuk deh. Baru datang lu. Siapa lu ini? Parah lu kesan mulu lu. Gue mau ngomong nama lu. Ngomong sejala belum datang. Mau apa tuh?
kemarin ngedenger si Zela ngucin kali di toilet. Hah? Lu tau dari mana? Aku dengar sendiri pas gue mau pulang. Dia makin si Kala sendirian. Enggak, dia berdua sama Alisa. Hah? Kala dikunci di toilet? Lo serius? Gak bohong? Gue serius kok. Nah, kalau misalnya beneran, kita harus lapor BK. Kasian Kala. Laporin aja, tapi jangan kita ngomong. Tapi ini lo beneran kan? Gak ngada-ngada? Gue serius. Coba aja lu cek CCTV yang ada suaranya di lorong. Kita nggak bisa ngomongin ini di kelas, udah ada Zela sama teman-temannya. Intinya, aku mau istirahat pertama kita langsung ke guru BK. Mau kita serapat ke guru BK. Kasian Kala. Iya, pusing nih, nanti yuk. Kala, kita tinggal dulu ya. Permisi Bu, selamat siang. Iya siang, apa? Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi sini kita mau laporan kalau misalnya teman baru kita yang ada di kelas kemarin habis kena bully Bu. Dia dikunciin di toilet sama Zela dan gamenya. Kamu serius? Zela? Kalau ibu nggak percaya, ibu bisa lihat CCTV di lorong. Kita kan kedengaran suaranya. Iya Bu, kita minta tolong. Kita kasihan kalau itu teman baru. Masa waktu dibully kayak gitu? Biar ya kita cek CCTV. Zela, Alisa, Rafa, kalian bertiga dipanggil ke guru BK sama Bu Ika. Buat apa? Udah sana, udah. Gue juga. Iya. Tadi Azira, kalian udah lama? Iya udah. Tuh makanya mereka bertiga dipanggil pulang mereka. Oh iya ya. Zira, kalian ngomongin apa sih? Kok kayak ada yang ditutupin dari aku? Kayaknya kamu deh kalian nutupin sesuatu dari kita. Gak ada apa-apa kok. Kamu nggak usah bohong. Kamu kenapa nggak cerita kalau misal kamu dikunciin kemarin sama Zela dan teman-temannya? Aku nggak tahu itu siapa yang ngunciin. Aku pikir pintunya emang rusak. Kalau kamu mau tahu, itu pintunya nggak rusak. Mereka emang sengaja ngunciin kamu. Aksal sama Arga kemarin dengar di lorong pembicaraan Zela dan juga Alesa. Mereka itu ngunciin kamu. Tapi kamu tenang aja Kal. Kita udah lapor kok ke guru BK. Iya, kamu nggak usah takut ya. Tenang aja, ada kita. Zel, gue yakin ada yang laporin kita, Zel. Lagian Zel, gak usah aneh-aneh sih. Ya gue mana tahu kalau misalnya CCTV bisa merekam suara. Tapi Zel, Val, gue yakin gak ada yang lihat kita saat kejadian itu. Mungkin gara-gara kita ngobrol itu, CCTV jadi ngerekam omongan kita. Udahlah, yaudah kita balik ke kelas deh. Siapa yang berani laporin kita ke BK? Tahu, jujur deh, apaan sih ngadu-ngadu kayak gitu? Gue
sama Zira, kenapa? Ada gimana? Kayak mereka marah deh. Udah, kamu nggak salah hati aku. Kamu nggak salah di sini. Mereka yang salah. Kamu tuh korban. Udah, kamu tenang aja. Lo ngapain sih berdua? Kan ini kan urusan gue sama Kala. Karena Kala teman kita. Emang sih Kala pernah salah apa sih sama kalian? Sebegitu ininya kalian sama Kala. Oh, atau jangan-jangan salah satu dari kalian berdua ada yang suka sama Rafid atau Arga? Ya emang kenapa kalau misalnya gue suka sama Rafid? Tahu kenapa sih masalah banget buat kalian? Nah, ketahuan kan secara nggak langsung tuh lo jujur kalau misalnya lo suka sama Rafid. Emang Rafid bakal suka sama lo? Lihat kan, dia geleng, berarti nggak mau. Dela, Kenapa Fit? udah tahu soal kejadian kemarin. Gue juga tahu isu kalau lu suka sama gue. Tapi kalau misalkan lu berani macam-macam ke arah lagi kayak kemarin, gue gak bakal segan buat cinta sama lu. Karena gue suka sama Kala. Oh iya, gue belum baca surat dari Noval. Hai Zela, mungkin surat ini kamu baca setelah aku udah pindah sekolah. Aku cuma pengen jujur kalau selama ini aku menyimpan rasa dan sebelumnya aku udah nyampein langsung ke kamu. Tapi aku juga sadar, mungkin ini hanya aku dan kamu gak pernah lihat aku dengan cara yang sama. Tapi gak apa-apa. Karena cinta nggak harus memiliki. Kadang cukup dirasakan kemudian dilepas. Jadi lewat surat ini aku mau jujur dan aku juga mau pamit karena aku akan pindah sekolah. Semoga kamu nggak ngerasain apa yang udah aku rasain. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian di hidupku. Aku harap hidup kamu setelah ini akan terus lebih baik. Aku akan terus mengingatmu. Noval. Hai teman-teman. Pagi teman-teman. Kalau sana. Kalau gue minta maaf ya atas kejadian kemarin. Ya gak apa-apa Zal. Minta maafnya tulus nggak tuh? Gue tulus kok dan gue sadar semenjak Noval pindah perasaan tuh gak bisa dipaksa dan kita harus belajar menerima orang yang tulus di hidup kita. Nah, gini kan enak. Nah iya, masa kita sekolah sudah 2 tahun isinya cuma sendiri-sendirian. Nah, Zira, apa salahnya sih kita maafin mereka? Kalau minta maafnya bohong, tanggung jawabnya kayak sendiri. Gue minta maaf ya Kal. Iya. Baik kan? Jalan-jalan ke Kota Batu. Sekian.